langsung sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang buat para pendengar setia atau penonton setia. Setia. Padahal ini video pertama. Gak kerasa nih udah pertengahan tahun, bulan Juli udah mau pindah ke Agustus malahan. Dan masa pandemi masih belum berakhir di Indonesia, ya bahkan dunia pun masih belum berakhir. Nah, biasanya di pertengahan tahun ini tuh sering ada, bukan sering ya, memang ada kenaikan kelas, terus juga ada kenaikan tingkat di perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, ada yang baru naik kelas 6, ada yang baru naik ke SMP, SMA, dan bahkan ada yang mau menuju semester akhir nih buat anak kuliah. Dan biasanya kalau ke semester akhir itu bukannya free, waktu-waktu liburnya malah disibukkan dengan KKN, kuliah kerja nyata. Kerasa banget sih itu juga ya tahun kemarin lah ya. KKN pas lagi pengen istirahat, ya mau gimana lagi ya, semester akhir gitu kan. Berkenaan dengan KKN tentunya buat di tengah pandemi seperti ini akan ada sedikit perbedaan ya, atau mungkin banyak perbedaan dibandingkan KKN-KKN sebelumnya yang memang lebih aktif, lebih produktif, dan bisa lebih lebih dekat dengan masyarakat karena nggak ada batasan dari segi mobilitas maupun protokol kesehatan gitu. Maka dari itu perihal KKN yang berbeda kan sekarang tuh di UIN sendiri namanya KKN DR ya, atau KKN dari rumah, atau juga ada yang mengatakan itu KKN daring online gitu. Nah, KKN daring ini untuk di UIN sendiri itu dilakukan di tempat daerahnya masing-masing. Jadi kan biasanya kalau dulu tuh KKN-nya kayak ke daerah Bandung, Bandung Selatan, terus juga daerah Sumedang yang cukup pedalaman. Jadi benar-benar tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh kampus gitu. Kalau sekarang tuh diserahkan kepada mahasiswa mau di mana dan lebih diutamakan untuk di daerahnya masing-masing agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya untuk perubahan ataupun pembaharuan KKN ini mesti ada pembaruan juga nih program-program KKN yang selaras dengan keadaan saat ini. Maka dari itu di video ini gue bakal ngasih ide program kerja KKN di masa pandemi. Nah, terkait program yang bakal gue kasih ke kalian, ini bakal gue bagi-bagi per bidangnya ya, kayak ada sektor pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Untuk yang pertama ini ada bidang pendidikan. Nah, biasanya nih ya untuk KKN tuh mahasiswa lebih cenderung berpikir bahwa ya KKN tuh ngajar. Kemudian apa aja nih yang bisa dilakukan program KKN di bidang pendidikan? Yang pertama, kalian bisa kerjasama dengan guru-guru di sekolah ataupun lembaga pendidikan setempat. Mengapa demikian? Karena saat ini pendidikan ataupun pembelajaran itu sifatnya jarak jauh dan sifatnya secara daring. Kalian bisa banget nih buat konsultasi ke guru, ke kepala sekolah, nanya perihal pembelajaran seperti apa. Nantinya biasanya bakal diarahkan untuk masuk ke grup WhatsApp ataupun ya aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran. Biasanya kebanyakannya kalau SD itu sendiri di WhatsApp sih, karena itu lebih mudah juga buat orang tua, terutama orang tua siswa yang mengordinirnya gitu. Kemudian setelah kalian kerjasama dengan guru setempat, nanti kan kalian bakal diarahkan ya, misalkan secara daring ataupun luring. Nah, jadi kalau misalkan yang sepengalaman gua tahun kemarin tuh ada dua metode nih buat ngajar di pendidikan tuh. Daring itu dalam jaringan melalui media sosial ataupun media tertentu. Kalau misalkan luring itu luar jaringan, biasanya guru-guru itu bakal datang ke suatu tempat, suatu balai sawala. Jadi anak-anak tuh ngumpul di sana, itu pun dibatasi. Nanti tuh guru tuh bakal membagi si anak-anak itu untuk belajar di suatu tempat menjadi kelompok belajar tertentu. Misalkan di hari Senin nanti kelompok A di Balai Sawala RT 2 kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa mengondisikan itu kepada guru setempat. Nah, untuk perihal luring ya, luar jaringan, berarti kan nanti bakal ketemu langsung dengan siswa-siswa. Kalian nanti bisa banget tanya ke gurunya media pembelajaran ataupun kit yang ada di sekolah. Karena kenapa? Kit ataupun media pembelajaran di sekolah itu udah banyak yang secara teknologi loh teman-teman. Jadi udah terbarukan, nggak perlu lagi tuh kalian bikin media pembelajaran pakai kertas ataupun pakai karton dan lain sebagainya. Nggak perlu, karena sudah ada sumbangan ataupun dana BOS yang dialihkan menjadi media pembelajaran di sekolah. Kemudian program yang kedua, setelah kita kerjasama, kan mesti kita ikut ke sana tuh ya, ikut bareng ngerjain project ngajar dan sebagainya. Kalau misalkan kalian ngerasa kurang maksimal ataupun terbatas waktunya, kalian bisa banget buat ngebangun rumah belajar.
Nah, rumah belajar ini buat apa? Rumah belajar ini nantinya bakal menjadi pusat edukasi anak-anak, khususnya untuk meningkatkan pemahaman belajar dan membantu mengerjakan tugas. Karena bagaimanapun juga anak-anak tuh sekarang banyak tugas, dan juga biasanya tuh orang tua sedikit mengeluh juga gitu karena tugas-tugas anaknya. Dan ya agak sedikit juga orang tua yang kesulitan untuk menjawab tugas anak-anaknya. Nah, kalian bisa banget dengan rumah belajar ini menjadi tempat membantu mereka tentunya. Dan untuk pembelajarannya ya sesuaikan aja dengan minat kalian mau seperti apa. Oke? Kemudian yang ketiga, setelah rumah belajar kalian bisa banget buat bangun pojok literasi atau kayak pojok baca gitu. Nah, nanti si pojok baca ini merupakan hasil kumpulan donasi buku dari kalian ataupun dari donatur yang lainnya. Jadi kalian nanti bisa bikin open donasi di media sosial lalu dikumpulkan. Pojok baca ini bisa permanen, bisa temporer. Kalau misalkan temporer tuh ya di rumah belajar masing-masing aja. Jadi misalkan kalian punya base camp ya di sana nanti ada pojok baca gitu. Itu kan temporer sifatnya. Nah, kalau kalian mau yang sifatnya permanen, kalian bisa banget buat bekerja sama dengan SD ataupun dinia, bisa juga dengan guru ngaji biasanya. Karena kalau misalkan yang gua dulu tuh ada guru ngaji yang punya tempat cukup proper dan memang ada perpustakaan kecilnya. Jadi nanti bisa disimpan di sana aja buku-bukunya. Oke? Terus program selanjutnya kalau kalian orangnya tuh nggak pede nih mau ngajar ke anak-anak ataupun ya public speakingnya kurang bagus nih dan lain sebagainya, kalian bisa banget buat melaksanakan program dengan membuat media pembelajaran. Misalnya kalian bikin PPT yang isi ada materi-materi, kemudian juga PDF, atau bahkan kalian pun bisa membuat video. Contoh-contohnya kalian bisa lihat nih di Ruang Guru, kayak Zenius, Kuiper, dan sebagainya. Jadi kan itu pastinya lewat video kalian bisa ubah, kalau ada yang kurang bisa diedit dan sebagainya. Jadi kalian bisa melakukan itu semua. Ataupun kalian mau bikin media pembelajaran secara audio misalnya ya udah kayak bikin Discord, mungkin kalian nanti bikin room sendiri, atau sekarang tuh yang ramai tuh kan kayak Clubhouse kan, Android juga udah ada ya Clubhouse tuh. Dan yang terakhir program di pendidikan itu ada sharing session. Sharing session ini seperti apa? Jadi nanti melibatkan 3 pihak. Yang pertama itu guru, wali kelas ataupun kepala sekolah. Yang kedua sharing session dengan siswa, dan yang ketiga itu dengan orang tua. Nah, dengan guru kenapa penting? Ya bagaimanapun juga kita bisa ngasih insight nih tentang apa yang udah kita dapatkan di perkuliahan dan memang berguna buat anak-anak, info-info yang bagus gitu. Atau juga kalian bisa ngobrol ke guru atau sharing ini agar mengetahui psikologi anak dan juga bagaimana tantangan serta peluang yang ada di lapangan. Karena ya nggak jarang juga apa yang kita pelajari ternyata berbeda di lapangan, yang lebih kompleks lagi tantangannya tentunya. Kemudian yang kedua ini sharing session dengan siswa. Ini penting banget untuk melihat bagaimana nih perkembangan si anak, motivasi anak, dan tentunya kita juga harus bisa membatasi antara main dan belajar. Bukan membatasi ya, lebih ke balancing aja. Mengapa demikian? Karena sekarang tuh fenomena di lapangan jelas banget anak-anak lebih banyak main gadget dibandingkan belajar. Ya bahkan gadgetnya pun lebih bagus mereka daripada kita yang tua-tua. Dan yang terakhir ini sharing session dengan orang tua. Mengapa ini penting? Karena banyak hal yang perlu kita influence ke orang tua. Ini biasanya banyak yang tertinggal nih sama kita, sama mahasiswa dan juga orang yang selalu mengabdi. Ya kalau ngajar tuh ya udah fokusnya ke wali kelas dan juga ke siswa. Sementara orang tua yang memang sangat berperan penting sebenarnya untuk pendidikan anak itu. Mengapa demikian? Karena sekarang itu anak-anak lebih banyak di rumah dan waktu menghabiskan seharian pun lebih banyak dengan orang tua dan keluarga. Sehingga kita perlu tahu nih bagaimana psikologi anak dari sisi orang tua. Nanti bisa jadi komparasi antara psikologi anak berdasarkan guru dan juga orang tua. Kemudian selain itu kita juga bisa memberikan informasi, pemerataan informasi seputar beasiswa. Kok penting sih ini? Karena seperti yang kita ketahui memang tingkat melanjutkan pendidikan di Indonesia masih tidak baik ya, masih kurang gitu. Dan biasanya kita tuh menyorotinya bahwa ya lebih menghakimi orang tua. Kalian pasti membawa narasi yang pendidikan itu penting buat ABCD, jangan nikah muda, bla 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 bla. Sementara kalian gak memberikan solusi yang sifatnya real gitu. Kalau motivasi itu tuh bagus juga, tapi bagaimanapun juga sebenarnya orang tua tuh tahu pendidikan tuh penting, pendidikan tuh memang bagus buat anak,
Namun balik lagi ke faktor pendukung yang bisa anak berpendidikan, apa itu faktor keuangan ataupun finansial. Ini penting banget. Nah, untuk menyokong dan juga mempengaruhi mereka agar bisa melanjutkan sekolah untuk anak-anaknya, bukan melanjutkan anak-anak untuk bersekolah, dengan memberikan informasi seputar beasiswa. Karena pengalaman gua tahun lalu pernah pengabdian di daerah Sukaresmi, itu ada sharing session dengan orang tua. Mereka cuma tahu beasiswa dari pemerintah aja, apa yaitu bidik misi. Jadi mereka tuh cuma tahunya bidik misi aja. Sementara yang kenyataannya banyak banget kan beasiswa itu dari pemerintah, dari instansi, kemudian juga bahkan perusahaan swasta dan lain sebagainya. Sayang banget kalau orang tua cuma tahu bidik misi aja. Oleh karena itu, penting nih buat kita buat memberikan informasi seputar beasiswa biar orang tua pun ngerasa kayak plong ataupun ternyata banyak nih bantuan-bantuan, dan nantinya lebih kepada memotivasi anak buat belajar lebih giat lagi, lebih berprestasi lagi, dan tentunya berakhlak karimah. Oke. Setelah itu ada bidang ekonomi. Nah, di masa pandemi seperti ini roda ekonomi itu memang sedikit terhambat ya teman-teman, terlebih karena pembatasan penjualan di area terbuka. Bahkan waktu berjualan pun dibatasi sampai jam 6 ataupun jam 8 malam. Kalau misalkan lebih ataupun mungkin membuat kerumunan ya saya satpol. Tentunya kita sebagai mahasiswa perlu banget nih buat bisa masuk ke roda ekonomi dan memajukan roda ekonomi masyarakat. Lalu gimana caranya? Yang pertama, kita bisa bekerja sama dengan BUMDes. Apa tuh BUMDes? BUMDes adalah badan usaha milik desa. Ini tuh ya semacam anak desa, anak program desa. Teman-teman harus mengetahui bahwa desa itu memiliki dana sekitar 1 miliaran yang dikucurkan oleh pemerintah. Jadi manfaatkan semua yang ada. BUMDes itu kan mengelola banyak UMKM yang ada di desa ya. Jadi bukan hanya mengelola tapi juga menjalankan program-program tertentu untuk memberdayakan UMKM. Seputar data UMKM pun ada di BUMDes. Jadi nanti teman-teman bisa berkoordinasi dengan BUMDes untuk pendataan dulu, lalu nanti melihat seperti apa di lapangannya, baru deh nanti bisa survei ke UMKM yang sudah ada di desa itu sendiri. Selanjutnya, program kedua di bidang ekonomi yaitu UMKM Goes to Maps. Based on my experience, buat tahun kemarin tuh meskipun sudah didata oleh BUMDes, namun sangat disayangkan belum ada digitalisasi UMKM melalui Google Maps. Itu kayak basic digitalisasi UMKM sebenarnya. Mengapa demikian? Seperti yang diketahui, ya gua pribadi kalau misalkan main ke daerah baru, terus pengen makan ataupun minum khas daerah ataupun yang pengen gua cari, ya pasti cari dulu di Google kan. Misalkan gua ke Bandung, seblak di Bandung gitu. Nanti kan kalau misalkan udah terdaftar pasti ada tuh urutan-urutannya, bahkan sudah ada ulasannya. Di desa tuh banyak banget hidden gem dari UMKM. Makanannya juga enak-enak, bahkan bisa bersaing dengan makanan-makanan yang ada di pusat kota gitu. Maka dari itu menurut gua pribadi penting banget buat kita mendaftarkan mereka ke Google Maps. Kan kalau misalkan nggak tahu enakan sekarang apa-apa Google Maps dan Google Maps. Sebenarnya buat pendataan itu sendiri pun gampang banget teman-teman, tinggal kalian masuk ke Google Maps, nanti ada di kanan bawah tuh buat pendaftaran gitulah. Nanti gua tampilin tayangannya. Selanjutnya, program ketiga ada yang namanya training pelaku UMKM. Nah, training ini sendiri nanti sifatnya bisa kalian secara online maupun offline dan bisa bekerjasama dengan BUMDes lagi, teman-teman. Untuk training ini sendiri, gua tahun lalu tuh lebih kepada bagaimana mempromosikan produk-produk secara digital, baik di media sosial maupun di marketplace. Itu tergantung kemampuan teman-teman. Dulu gua itu sama teman-teman memfoto produk agar terlihat lebih menarik dan mudah dikenali gitu. Bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Misalkan ada yang jago potret nih, ya udah berarti fokus ke pelatihan pemotretan produk. Kemudian juga mungkin ada yang udah sering jualan di online, bisa tuh membagikan ilmunya bagaimana mempromosikan produk secara online di marketplace. Dan juga tahun lalu tuh untuk memudahkan training dan intinya tuh kayak sentralisasi lah ya, memusatkan semuanya tuh. Kok sentralisasi sih? Memusatkan satu informasi tuh, kami membuat
akun Facebook, grup Facebook khusus UMKM. Jadi nanti di Facebook tersebut kita mengundang semua pelaku UMKM dan juga tentunya BUMDes dan desa. Mengapa kita milih Facebook? Karena di desa itu kebanyakan masih menggunakan Facebook media sosialnya dibandingkan Instagram ataupun media lainnya. Dan memang untuk penjualan itu sendiri buat orang tua itu Facebook masih gencar banget ya, dan memang didominasi oleh orang tua dibandingkan anak muda yang cenderung di Twitter ataupun Instagram. Nanti di Facebook itu kita bisa buat pemberian pelatihan, informasi, PDF dan lain sebagainya, dan juga bisa menjadi jembatan untuk BUMDes memberikan informasi seputar bantuan dari pemerintah ataupun bantuan dari instansi lain. Mungkin buat kalian yang jago desain grafis bisa nih buat menyalurkan bakat kalian dengan membuat media promosi bagi UMKM. Kan ada yang melatih, terus juga mungkin gue nggak terlalu lancar nih buat ngelatih ataupun ngomong, ya udah membuatkan media promosi. Misalkan bikin flyer-flyer, template-template tertentu dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk bidang program kerja KKN ada bidang lingkungan. Nah, untuk lingkungan sendiri tentu mesti memikirkan protokol kesehatan ya teman-teman, karena kan di ruang terbuka juga ya banyak orang lalu lalang, dan gak sedikit sih untuk di tahun lalu gua KKN tuh orang-orang desa yang gak pakai masker gitu. Ya tolong ingatkan aja dan tolong menjadi perhatian kita juga. Dan di lingkungan ini mengapa penting? Karena berdasarkan penelitian ataupun berita, informasi yang gue dapatkan, karena semuanya beralih ke rumah, kita cenderung menjadi orang yang konsumtif dan juga menghasilkan banyak sampah. Mereduksi sampah-sampah tersebut, ada program yang bisa dijalankan nih. Yang pertama, ada program EcoBrick. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya nama EcoBrick ini, yang intinya kayak ekosistem ataupun ekologi, bricknya tuh batu bata. Jadi membuat batu bata dari sampah. Seperti apa sih caranya? Gampang banget, cuman butuh botol plastik dan juga sampah plastik kering. Nanti si sampah itu dipadatkan di botol plastik sampai padat banget, sampai keras. Setelah itu nanti bisa dikumpulkan menjadi banyak botol, bisa dibikin jadi kursi, meja, dan lain sebagainya. Nanti gua kasih contoh ya hasilnya. Kemudian sasarannya siapa sih? Sasarannya bisa ke anak-anak di rumah belajar ataupun di balai sawala yang kalian ikut belajar. Jadi bisa tuh sekalian memberikan pelatihan lingkungan atau istilah itu ya ekskul lah ya, ekskul buat anak-anak gitu. Kalau misalnya kalian sasarannya buat ibu-ibu ataupun orang tua, kalian bisa menggunakan program pembuatan pupuk dari sampah rumahan. Buat informasinya kalian bisa searching di internet, banyak banget. Selanjutnya program yang bisa dilakukan di bidang lingkungan adalah pembuatan papan jalan. Ini sepele tapi ternyata penting juga, karena masih banyak di desa-desa yang jalan-jalan ataupun gang-gangnya tuh nggak ada namanya. Karena tahun lalu juga kayak misalkan mau ke Gang Anu, bilangnya tuh yang gang deket rumah Pak RW, kan nggak tahu ya, nggak tahu gitu. Maka dari itu ya ternyata penting buat bikin papan jalan. Kalian bisa bikinnya dari kayu terus dicat, atau kalian mau modal silahkan kalian ngelas. Ya cukup pricey berarti ya. Program selanjutnya yaitu program donasi tong sampah. Nah ya ini penting karena di tiap jalan jarang ada tong sampah, itu tong sampahnya di rumah masing-masing. Padahal kalau misalnya kayak di tempat tertentu di lapangan itu perlu ada tong sampah untuk ya biar gak kotor aja dan menjaga lingkungan tentunya. Untuk donasi tong sampah ini kalian bisa menyiasatinya dengan membuat dari ember cat bekas, baskom atau lain sebagainya. Lalu yang lainnya kalian juga bisa berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup, karena biasanya mereka juga ada donasi tong sampah. Semoga aja ada. Nanti kalian bisa ajukan proposal aja, atau bahkan kalau kalian punya orang dalam bisa lebih manjur. Jadi nggak usah proposal, orang dalam langsung cair. Selanjutnya program terakhir dari bidang lingkungan adalah bank sampah. Nah biasanya di beberapa desa itu ada bank sampah masing-masing. Jadi kayak si botol plastik ataupun ya bekas aqua gitu, nanti dikumpulkan ataupun kardus bekas dikumpulkan, ditimbang dan menjadi uang juga gitu, bisa menjadi rupiah. Program yang lainnya kalian juga bisa nih buat menjalankan program GUMI. Apa itu GUMI? Gelas untuk minum. Jadi gelas untuk minum tuh teknisnya setiap anak itu wajib membawa gelas kalau mau ke rumah belajar. Mengapa demikian? Supaya mereka kalau haus ya udah punya gelas masing-masing. Gak perlu kayak istilahnya kayak beli minuman plastik dengan plastik. Ini kan jadi sampah juga.
Jadi ini untuk pembiasaan diri ya teman-teman. Jadi tiap anak wajib bawa gelas. Nanti kita bisa ngasih mereka air minum gitu. Kemudian selanjutnya adalah bidang keagamaan. Nah, untuk bidang keagamaan sendiri sebenarnya cukup riskan dan cukup terhambat ya, karena terlebih ada anjuran dari pemerintah dan juga Kemenag untuk membatasi kegiatan pengajian, bahkan kegiatan sholat pun ada pembatasan jumlah jamaah ataupun jaraknya juga dibatasi. Jadi ini kalian bisa berkoordinasi dengan DKM masjid ataupun remaja masjid seperti apa kegiatannya. Bisa juga kalian dengan mengikuti ya bersih-bersih masjid, lalu juga kalau misalkan ternyata di tempat kalian KKN itu ada pengajian ya bisa ikut kontribusi dan lain sebagainya. Pokoknya itu menyesuaikan aja sih. Kalau keagamaan itu lihat aja nanti siklus ataupun lingkungannya kayak gimana gitu. Jadi kalau gua tuh dulu KKN di desa yang memang masih ada pengajian ibu-ibu. Lalu caranya biar bisa implementasikan ini, kita kerjasama dengan ustadz setempat mengajukan suatu program, suatu pengajian, namun dengan tema tertentu, yaitu dulu tuh tema tentang pentingnya parenting dalam sudut pandang Islam dan juga bagaimana pentingnya untuk menjaga kesehatan di masa pandemi berdasarkan perspektif Islam. Selanjutnya ada bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini tentunya bakal kompleks dan urgent banget, terlebih ya di masa pandemi. Kemudian apa aja nih yang bisa dilakukan di masa pandemi dalam bidang kesehatan KKN-nya? Yang pertama ada kegiatan posyandu. Jadi kalian nanti bisa berkontribusi misalkan menjadi pengecek suhu, penimbang berat bayi, pengukur tinggi bayi, lalu juga mungkin kalian menjadi yang ngasihin susunya buat bayi-bayi dan ibu-ibu, silahkan banget. Dan itu biasanya kalau gue pribadi tahun lalu tuh capek sih, lumayan capek, terlebih pas yang mengukur tinggi bayi karena bayinya ngamuk mulu kan, balita. Apalagi pas nimbang juga, pusing lah kalau udah urusan balita. Dan di posyandu juga itu ada juga nih buat lansia biasanya ada. Lalu yang kedua ini bisa dengan program pendataan orang yang telah divaksin dan yang belum divaksin. Ini bisa kerjasama dengan RW ataupun desa dan juga puskesmas. Kalau kalian bisa membantu dalam bidang administrasi, tanyakan aja dan ajukan diri kepada mereka untuk membantu pengelolaan data vaksinasi. Atau mungkin kalian juga nanti bisa menjadi seorang influencer dalam vaksinasi. Dan program terakhir yang bisa dilakuin di kesehatan ini tentunya sosialisasi ataupun penyuluhan perihal COVID-19 dan pentingnya vaksinasi. Untuk materi-materi sendiri kalian bisa dapatkan dari puskesmas ataupun dari posyandu. Nanti intinya kerjasama aja ya. Selanjutnya bidang yang terakhir yang bisa jadikan program KKN atau ya, implementasi yaitu bidang digital. Kalau digital kan tadi sebagian udah ada ya, kayak digitalisasi UMKM, kemudian juga media pembelajaran. Bisa juga nih kalian di bidang digital yang dilakuin adalah yang pertama optimalisasi media sosial dari pemerintahan setempat, dan ini bisa juga bekerjasama dengan Karang Taruna untuk memberdayakan mereka dalam bidang digital juga agar bisa dokumentasi yang baik dan rapi. Yang kedua, setiap program atau kegiatan itu kalian bisa live Instagram ataupun live YouTube. Itu buat menjadi pembendaharaan aktivitas KKN. Dan tentunya ini pun mungkin bisa berguna buat desa kalau misalkan ada kebutuhan yang lainnya. Dan yang ketiga, biasanya tuh ada after movie gitu kan, kalau ada kegiatan kalian bisa bikin dan juga nanti posting di YouTube. Itu bisa menjadi portofolio juga buat kalian. Dan biasanya kalau gua tuh dulu di UIN Bandung mesti bikin video mesti bikin video untuk untuk dipublish di YouTube. Itu menjadi kewajiban. Jadi ya, dan bayangin aja tahun lalu tuh disuruh bikin video setelah KKN selesai, kan stok video nggak ada tuh ya, sedikit. Nah oleh karena itu kalian dari sekarang usahakan semua didokumentasikan dengan baik. Oke? Oh iya, biasanya juga kalau KKN tuh bikin akun Instagram KKN masing-masing ya buat branding lah, dan juga itu bisa jadi portofolio sebenarnya teman-teman buat CV kalian kalau mau kerja ataupun melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi. Sebelum implementasi program KKN ada yang perlu diperhatikan oleh teman-teman.